Bagaimana perasaan Bu Estin hari ini? Alhamdulillah perasaan saya merasa sangat bersemangat dan suasana hati saya juga terasa lebih baik. Ya, berarti nanti sudah siap untuk mengayomi, menuntun anak-anak untuk pelajaran hari ini ya Bu Estin ya. Insyaallah Ibu. Saya hari ini akan bersama dengan Bu Estin di kelas Bu Estin untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 5. Nanti saya akan mengamati bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas Bu Estin. Saya harap saya nanti tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan kelas Bu Estin ya. Insyaallah tidak Ibu. Apa kegiatan pembelajaran Bu Estin hari ini? Hari ini kami akan belajar matematika dengan materi tentang perbandingan kecepatan, jarak, dan waktu Ibu. Oh begitu. Baik Bu Estin, apa tujuan pembelajaran yang Bu Estin harapkan dicapai oleh anak-anak di hari ini? Jadi harapannya setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan anak-anak saya nantinya mampu mengetahui apa itu perbandingan, apa itu jarak, dan apa itu waktu, serta mampu menganalisis perbandingan sebagai kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Baik. Bisa diceritakan sedikit strategi dan skenario pembelajaran Bu Estin hari ini? Iya Bu. Jadi strategi pembelajaran dan skenario pembelajaran saya pagi ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan 5 langkah. Nanti yang pertamanya mengorganisasi siswa untuk berhadapan dengan masalah, kemudian membangun kelompok-kelompok agar siswa bersiap untuk belajar, kemudian mereka akan melakukan percobaan sendiri di langkah yang ketiga. Setelah melakukan percobaan sendiri, kemudian mereka akan menyajikan dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, dan setelah itu baru nanti akan dievaluasi bersama serta diberikan penguatan oleh guru. Wah, pasti sangat seru nanti ya kelas Bu Estin hari ini. Semoga saja ya Ibu. Iya baik Bu Estin, semoga kegiatan belajar mengajar hari ini lancar dan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Iya. Baik Bu Estin, silakan dilanjutkan kegiatannya. Iya, terima kasih Ibu. Izin dimulai ya Ibu. Silakan Bu Estin. Seperti ini, tegakkan kepalanya, boleh sambil rebahan, nanti sakit matanya. Satuan waktu 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, dari sini kita nanti akan masuk ke materi kecepatan, jarak, dan waktu. Bagaimana cara mencari perbandingan kecepatan dengan mencari
silakan diukur. Berapa bisanya aja? Ini dipaksa metermu tuh berapa bisa? Nanti ulang lagi gitu. Itu berapa di sana? Sambung di sana lagi. 25. Ah, Nah, sambung lagi. sambung ujungnya lagi. 2 meter. 7,5. 25. Sambung lagi. Sambung lagi. Masih bisa ditarik dulu. Lepasin. Bisa, oi. Baiklah, ulang dari sana. Kegiatannya berjalan, jaraknya 1238 cm. Bukan adalah 11 detik. Yang kedua sanda. Kegiatannya adalah berlari, jaraknya 1310 cm. Setelah menggunakan segitiga pertama adalah rehat. Kegiatannya berjalan, jaraknya 1238 cm. Waktu yang dibutuhkan adalah 11 detik. Kecepatannya 112,54 cm. Yang kedua adalah sanda. Kegiatannya berlari, jaraknya 1310 cm. Waktu yang dibutuhkan adalah 5 detik. Kecepatannya adalah 262 cm per detik. Baiklah, kegiatan yang dilakukan pertama adalah yang memiliki perbandingan jarak dan waktu lebih besar. Yang pertama sanda, jaraknya lebih besar yaitu 1310 cm. Yang kedua adalah rehat, waktunya lebih besar yaitu 138 cm. Selanjutnya adalah melangkah berlari lebih cepat. Karena berlari itu melakukan gerakan melangkah yang lebih cepat daripada berjalan. Baiklah, kesimpulan kami adalah berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, maka dapat kami simpulkan bahwa kecepatan yang paling cepat adalah sanda dan dia berlari, yaitu kecepatannya 210 cm. Baiklah, ini hasil percobaan kami. Saya menyampaikan Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, Davi yang mana sama Davi? Ayo, apa Davi? Apa itu kecepatan? kecepatan adalah perbandingan Kecepatan itu adalah perbandingan dari antara jarak kecepatan. Jadi, nah itulah yang kita perjalanan. Sampai di sini para untuk mempermudahkan kamu dalam mencari rumus kesimpulan jarak dan waktu, cukup menggunakan segitiga CKW. Jika ditutup, kalau kita mencari jarak, bagaimana rumusnya? Kecepatan kali waktu. Kalau kita mencari kecepatan, apa rumusnya? Jarak bagi waktu.
Oke, sekarang ibu tanya kelompok 1. Coba sebutkan ke ibu apa yang kita gunakan rumus untuk mencari jarak. Sama-sama lah 1, 2, 3. Oke, kelompok 2 sebutkan ke ibu apa rumus dalam mencari waktu. Nah, ulang lagi kelompok ini ya, kelompok 2 itu ya. Kelompok 3 berarti. Coba cara mencari waktu apa rumusnya? Oke, cara mencari. Ada yang mau ditanyakan Pokoknya ini ditonton ya. Kalau untuk pilihan objektifnya, lempar objektifnya itu tak perlu dicari, tinggal dibilang saja A atau B. Jawabannya A, B atau C. Kamunya kenapa ya? Alhamdulillah, Bu Esti telah selesai ya melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Saya tadi mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran Bu Esti. Sangat seru kelihatannya. Alhamdulillah sudah terlaksana, Bu. Bagaimana Bu Esti setelah menuntun anak-anak beberapa jam ini? Bagaimana perasaan Bu Esti? Perasaan saya sangat alhamdulillah tentunya Ibu, dan juga sangat berterima kasih pada anak-anak. Mereka cukup antusias mengikuti pembelajaran saya dengan model PBL yang saya gunakan. Alhamdulillah ya Bu ya, pembelajaran sudah diikuti dengan baik. Bu Esti, setelah tadi kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, apakah tujuan pembelajaran yang Bu Esti harapkan tadi sudah tercapai? Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan tadi, kalau dipresentasikan sekitar 85% itu sudah tercapai, Bu. Dilihat dari hasil evaluasi yang tadi saya berikan dan juga dari hasil LKPD yang saya berikan. Ya alhamdulillah, berarti tandanya kita berhasil melaksanakan pembelajaran adalah ketika murid-murid kita berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Apa yang sudah baik dari pembelajaran Bu Esti hari ini? Kalau dari saya pribadi merasa kalau sudah baik itu pada langkah yang pertama, Ibu, yaitu orientasi siswa terhadap masalah. Tadi pembelajaran itu kan saya mengorientasi bagaimana mereka mengetahui kecepatan itu sebagai perbandingan jarak dengan waktu, di mana ada 2 orang tadi yang berjalan dari sana ke sini, dan untuk lebih lanjutnya mereka melakukan percobaan sendiri di langkah ketiga. Saya rasa untuk tahap yang pertama itu cukup sukses saya laksanakan. Alhamdulillah ya Bu Esti ya. Baik Bu Esti, apa yang ingin Bu Esti tingkatkan dari untuk pembelajaran berikutnya? Sebenarnya meskipun secara umum tujuan pembelajaran yang ingin saya capai tadi sekitar 85% sudah tercapai,
bisa diceritakan? Itu pada bagian langkah yang keempat, pada saat siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya saat mereka mempresentasikan. Untuk terlibat aktif itu dari 5 kelompok yang ada itu masih ada satu kelompok yang terlihat belum begitu aktif baik untuk bertanya maupun menyampaikan hasil diskusinya, Ibu. Oh, seperti itu. Kondisi ideal seperti apa Ibu Estin harapkan sebenarnya dalam pembelajaran Bu Estin? Kalau ditanya kondisi ideal, mungkin saya menginginkan semua siswa saya itu terlibat proaktif dalam pembelajaran saya gitu. Ada yang menampilkan, ada yang bertanya, jadi tidak ada siswa saya yang terlihat tidak aktif dan lesu. Itu saya maunya itu tidak ada gitu. Berarti Bu Estin menginginkan semua siswa itu antusias untuk mengikuti pembelajaran yang Iya. biasanya termasuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Iya, Ibu. Oh ya Bu Estin, apa usaha Bu Estin yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang Bu Estin anggap tadi kurang ideal gitu? Mungkin kalau dari diri saya sendiri itu ada rencana dalam diri saya akan melakukan pemberian reward berupa hadiah-hadiah kecil agar mereka lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan presentasi, Bu. Kemudian dari pihak lain mungkin saya akan meminta rekan sejawat memberikan masukan-masukan apa yang harus saya lakukan. Begitu juga karena saya merasa bingung terhadap kondisi ini, saya juga ingin bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu, bagaimana seharusnya agar tercipta kondisi ideal yang saya inginkan, Bu, dalam pembelajaran saya. Bagus sekali itu rencana Bu Estin ya. Berarti Bu Estin ingin melibatkan rekan sejawat dan juga melibatkan kepala sekolah dalam bentuk bertanya mungkin ya Bu Estin ya. Iya, Bu. Selain yang tadi Bu Estin sebutkan, ada lagi tidak pihak-pihak lain yang ingin Bu Estin libatkan untuk menciptakan kondisi ideal di kelas Bu Estin? Kalau untuk sampai saat ini mungkin baru sampai sana, Bu. Cukup dengan melibatkan rekan sejawat dulu dan juga kepala sekolah. Bagus juga rencana itu ya Bu Estin ya. Dengan rencana yang saya rasa rencana Bu Estin cukup matang juga dan juga tidak terlalu rumit untuk dilaksanakan ya Bu Estin. Kapan Bu Estin akan mulai melaksanakan rencana perbaikan tersebut? Insya Allah ini kan di hari Selasa, jadi hari Jumatnya saya juga ada matematika lagi gitu. Insya Allah saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat Rabu atau Kamis, Bu, karena kebetulan saya juga ada jam kosong gitu. Di saat jam kosong akan saya manfaatkan untuk berkonsultasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Bagus ya Bu Estin ya, lebih cepat lebih baik untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang kurang ideal dalam pembelajaran kita sehari-hari Bu Estin ya. Baik Bu Estin, rencana Bu Estin sudah bagus, sudah ada planning untuk melibatkan pihak-pihak tertentu dengan rencana-rencananya sudah Bu Estin nanti mungkin bisa menuliskannya di dalam bentuk bentuk rancangan skenario atau apa istilahnya itu. Bu Estin bisa tuangkan rencana-rencana Bu Estin tersebut dalam bentuk deskripsi seperti itu Bu Estin. Saya mendoakan semoga kedepannya pembelajaran Bu Estin semakin baik, anak-anak makin belajar dengan seru, dan Bu Estin juga tetap semangat untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Iya, Bu, amin. Saya juga berharap itu bisa saya lakukan dan terima kasih atas support yang diberikan. Ya, terima kasih juga Bu Estin telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengamati kelas Bu Estin hari ini. Iya, terima kasih kembali, Bu.